Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Cucu Sriani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Baiklah anak-anak, minggu ini kita akan mempelajari materi tentang teorema Pitagoras. Silakan kalian perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Teorema Pitagoras sangat banyak sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, di sini kita akan melihat apa saja sih dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Yang pertama, kalian pernah melihat ya tukang bangunan menegakkan kuda-kuda atap rumah. Tukang bangunan ini akan menghitung berapa panjang yang dibutuhkan, kayu yang dibutuhkan untuk membuat kuda-kuda rumah. Cara menghitungnya itu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian seseorang, Budi, akan berjalan ke rumah Intan. Dia akan, jika jarak dari rumah Budi 3 kilometer sampai di sini, titik ini ya, ujung ini, kemudian berjalan ke rumah Intan 4 kilometer. Nanti kita akan menghitung berapa banyak atau berapa jarak terpendek yang bisa ditempuh oleh Budi untuk mencapai rumah Intan. Kemudian jika seseorang berdiri sejauh 1,5 meter, kemudian ada rak buku di sini dengan tinggi 2,5 meter misalkan, dia akan menaiki tangga. Anak ini akan menaiki tangga, berapa tangga, panjang tangga yang dibutuhkan untuk mencapai ujung rak buku. Itu pun sama, menggunakan konsep dari teorema Pitagoras. Supaya kalian dapat memecahkan semua masalah ini, kita harus memahami apa sih teorema Pitagoras itu. Kita lanjutkan. Siapa Pitagoras itu? Pitagoras itu berasal dari seseorang yang menemukan konsep teorema Pitagoras ini. Kalian bisa dilihat itu adalah Bapak Pitagoras atau disebut juga sebagai Bapak Bilangan, di mana Pitagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat kebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 575 ya sebelum Masehi. 475, di mana Pitagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat kebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Sebagai ahli matematika, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Setiap segitiga siku-siku selalu berlaku luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada sisi penyikunya. Teori ini dapat disebut dengan teorema Pitagoras yang dapat dinyatakan dengan jika segitiga ABC adalah siku-siku, kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Siku-siku di B, titik siku-sikunya ada di B. Maka berlaku rumus AC kuadrat, itu sisi miringnya, sama dengan jumlah sisi lainnya. AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Oke, perhatikan. Atau jika sebuah sudut menghadap pada sebuah garis, maka sudut itu akan membentuk garis. Lihat di sini, B. Jika sebuah sudut menghadap sebuah garis, maka jika sudut tersebut adalah sudut B misalkan, maka garisnya adalah garis B. Kita tulis panjang garisnya B kecil. Sama, sudut C, maka di depannya adalah panjang C. C-nya C kecil ya. Kemudian jika sudut A ini, maka panjang garis yang di depannya adalah A. Sehingga sisi miring B kuadrat
itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Itu ya rumusnya. Ini adalah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi lainnya telah diketahui. Untuk mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku, kalian harus ingat, sisi miring akan lebih panjang dari sisi lainnya. Ya, sisi miring ini ya, kemudian ini adalah sisi tegak, dan yang di bawah adalah sisi alas. Atau, lihat kembali konsep dari triple Pitagoras. Perhatikan di sini, jika ini adalah A, jika ada sebuah persegi A, apa itu triple Pitagoras? Berdasarkan dalil yang dikemukakan apa itu triple Pitagoras? Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Pitagoras, ia mengungkapkan bahwa kuadrat pada sisi miring suatu segitiga siku-siku yang salah satunya artinya 90 derajat. Apa itu triple Pitagoras? Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Pitagoras, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat, adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Secara sederhana, teorema Pitagoras dapat dirumuskan sebagai berikut. Perhatikan, di sini ada 3 buah persegi, A, B, C. Maka luasnya, yang ini berarti A kali A ya, A kuadrat. Yang ini berarti B, B kuadrat. Yang ini berarti C, C kuadrat. Sehingga jika kita mencari C kuadrat, maka kita jumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah yang disebut dengan triple Pitagoras. Ya, jadi triple Pitagoras itu terbentuk dari sebuah segitiga siku-siku. Kita perhatikan contoh. Sebuah segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah 3, 4, 5. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Kita lihat, kita di sini akan membuktikan apakah 3, 4, 5 itu panjang 3 cm, 4 cm, dan 5 cm pada segitiga siku-siku itu. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Mari kita buktikan. Misalkan ketiga sisi pada segitiga tersebut adalah A, B, dan C. Di mana A adalah 3 cm, B adalah 5 cm, dan C adalah 4 cm. Di antara ketiga panjang sisi segitiga tersebut, berarti yang terpanjang mana? 5 cm. Intinya, 5 cm itu adalah garis miringnya atau panjang sisi miringnya. Maka di sini B yang merupakan sisi miring ya, berarti B kuadrat sama dengan kuadrat sisi lainnya, A kuadrat ditambah C kuadrat. Maka 5 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ingat, kuadrat itu artinya bukan 5 kali 2 ya, tapi 5 kali 5. Perkalian berulang 2 kali. Berarti 5 kali 5 hasilnya 25. 3 kali 3 hasilnya 9, dan 4 kali 4 hasilnya 16. Benar atau tidak, 25 itu sama dengan 9 tambah 16? Jawabannya benar. Sehingga dapat disimpulkan, segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kenapa? Karena pangkat 2 dari sisi miringnya adalah jumlah pangkat 2 dari sisi lainnya. Itu adalah bukti bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku, bisa nggak ngomong nggak sih? Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku sering dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras tersebut disebut triple Pitagoras. Itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas